Dari waktu rumah ini jadi ya, dari saya bangun rumah ini jadi, ini kunci sudah saya serahkan kakung. Jadi kakung itu punya kuasa penuh di rumah ini, dari mulai kunci gerbang utama, kunci pintu ruang utama, dan semua pintu yang ada di sini itu saya serahkan kakung. Iya, cuma kakung itu teman. Makanya kunci rumah ini aku serahkan. Jadi waktu sudah jadi rumah ini, langsung saya berikan kunci ini ke kakung. Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Blakrak Family teman-teman. Ya Allah teman-teman, di masa berduka ini saya mau mengeluarkan semua unek-unek saya. Saya mau mengeluarkan semua cerita yang ingin saya sampaikan di video ini teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau nanti misalnya ada sesuatu atau cerita yang mungkin gak nyaman buat teman-teman semua. Tapi saya harus membuat video-video ini teman-teman untuk kenangan, untuk dokumentasi pribadi saya sendiri. Kini kakungnya Mira, Pak D saya, paman saya yang seperti bapak saya sendiri. Beliau tempat saya untuk minta semualah ya. Saya itu ibarat anak itu belum bisa mandiri sebenarnya. Apa-apa kakung. Jadi kalau ada barang rusak, seperti apapun itu, pokoknya saya selalu minta bantuan kakung. Dan kini kakung sudah gak ada, meninggalkan saya dan harus memaksa saya untuk benar-benar mandiri. Dan yang meramaikan rumah ini pagi, siang, malam hanya kakung yang selalu datang ke sini. Sekarang kakung sudah nggak ada, rumah ini jadi sepi lagi teman-teman. Saya benar-benar terpukul. Saya benar-benar shock kehilangan sosok seorang Pak D saya teman-teman, yang saya anggap sebagai penaung atau pelindung saya. Saya itu merasa nyaman selama ada kakung di sini. Bahkan teman-teman, sejak rumah ini jadi, kadang saya berpikir siapa yang bangga atas kesuksesan saya, karena orang tua saya sudah nggak ada teman-teman. Dan yang tersisa, yang saya anggap sebagai orang tua paling dekat, yaitu adalah Pak D saya, kakaknya mama yang dari kecil itu memang sudah hidup bersama saya satu rumah teman-teman. Beliau berjuang juga membiayai sekolah saya dulu. Jadi saya memang saat ini lagi shock banget, karena kepergian beliau yang secara mendadak dan tiba-tiba. Setiap hari kesini ngopi-ngopi, kita bareng-bareng siram-siram tanaman. Kita punya mimpi juga, Kong, nanti kalau ini saya tanamkan jambu ini, Kong, ini nanti hasilnya untuk kakung juga. Jadi saya berikan kesibukan lah, yang nggak untuk kerja, karena bagi saya kakung itu harus banyak bergerak, maksudnya nggak diforsir kerja, nggak saya suruh kerja, enggak teman-teman.
Saya sudah bilang sama Kak Kongkong, saya mau menanam jambu kristal ini sekitar 50 pohon. Nanti kita rawat bareng-bareng ya Kong. Kita rawat bareng-bareng, kita sirami bareng-bareng. Pokoknya kita rawat bareng-bareng. Jadi sebenarnya teman-teman, saya merencanakan nanam jambu ini untuk apa? Untuk Kakung juga. Kakung kan makin tua, semakin tua, terus badannya juga masih sehat, umurnya masih 60 teman-teman. Beliau kan juga masih sehat. Tapi tiba-tiba dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Memang itu sudah takdirnya ya mungkin ya teman-teman. Nah, jadi saya nanam jambu ini tujuannya juga untuk Kakung juga. Jadi bukannya saya mempekerjakan Kakung itu enggak. Kakung biar bergerak untuk hiburan. Enggak saya paksa untuk setiap hari harus merawatnya. Tapi sak longgare hati nih, sekedar untuk hiburan gitu teman-teman. Jadi biar badannya terus bergerak. Ya, cuma sibuk siram-siram, jadi nanti sibuk manen. Jadi biar senang, saya tuh menyenangkan beliau itu dengan cara seperti itu teman-teman. Biar badannya bergerak, biar beliau sehat. Karena kan kalau dia siram-siram, lihat tanaman yang dirawatnya subur, apalagi nanti mau panen gitu kan, saya menyenangkan jiwanya juga, hatinya juga, raganya, maksudnya biar sehat juga. Tapi Allah berkehendak lain teman-teman. Ini kenang-kenangan. Padahal kemarin itu kita sudah selalu marem, kita sama Kakung itu bangga setiap keliling melihat itu pentil-pentil jambu ini. Nah, Kong sudah Kong, ini wayahnya bungkusi Kong. Insya Allah nanti Kong panen Kong. Saya itu sudah bilang sama Kakung, Kong rawatlah nanti panenannya untuk Kakung juga nggak apa-apa lah. Jadi untuk hiburan tapi ada duitnya Kong. Sampai saya belikan banyak sekali teman-teman. Ini saya belikan banyak bibit itu. Jadi saya itu sudah punya bibit 50 pohon gitu. Jadi Kakung itu di sini saya ajak sibuk untuk menanam, saya ajak sibuk untuk bergerak biar badannya sehat, pikirannya fresh. Kakung juga nggak punya hutang sama sekali teman-teman, jadi hidupnya itu tentrem. Saya bahagiakan dia karena saya itu merasa bahwa siapa sosok pengganti orang tua saya kecuali beliau, nggak ada satu-satunya teman-teman. Yang sangat dekat ya, kalau orang tua yang hubungannya saudara banyak, tapi yang paling dekat dengan jiwa dan raga saya ya cuma Kakung, itu satu-satunya teman-teman, nggak ada yang lain. Makanya dengan saya bisa membangun rumah yang lumayan lah, maksudnya walaupun nggak mewah, nggak besar, tapi layak huni, bersih dan rapi. Dan saya itu berharap sekali Kakung itu ikut sama saya, tapi beliau ya mungkin mau, tapi mungkin waktunya belum pas saja, karena di rumah yang etan itu selalu kosong, selalu ditinggali. Nggak maulah rumah yang lama itu kosong, itu nggak mau Kakung. Dari waktu rumah ini jadi ya, dari saya bangun rumah ini jadi, ini kunci sudah saya serahkan Kakung. Jadi Kakung itu punya kuasa penuh di rumah ini, dari mulai kunci gerbang utama, kunci pintu ruang utama, dan semua pintu yang ada di sini itu saya serahkan Kakung. Jadi kalau Kakung punya saudara, punya teman mau dolan, mau nginep, monggo Kong, ini kuasa penuh untuk Kakung. Karena apa saya sukses, siapa yang saya banggakan selain Kakung? Nggak ada, orang tua saya sudah nggak ada. Jadi saya berpikir, kadang saya akan mikir, ya Allah, saya sudah nggak punya orang tua kandung, untuk apa kesuksesan saya ini? Serasa tidak ada gunanya. Dan yang saya bisa banggakan untuk mengganti ya cuma Kakung itu teman-teman. Makanya kunci rumah ini aku serahkan. Jadi waktu sudah jadi rumah ini, langsung saya berikan kunci ini ke Kakung, sambil saya bilang begitulah, Kong, ini kamu bawa kunci rumah, kalau mau nginep, mau terserah. Kalau misalnya saya keluar, Kakung ke rumah, ada
tamu jauh misalnya gini jadi gini teman-teman, kan saya kadang nggak di rumah kan saya kunci. Jadi saya pesan naruh kakung, kung kuncinya kamu bawa, nanti kalau kakung mau ada tamu dari jauh, temannya kakung kan ya punya teman, punya saudara kan ya, punya kerabat pastinya. Kalau ada tamu jauh mau nyambangi kakung, mau dolan, mau nginep, ya udah ajak di rumah aja, anggap saja itu rumahnya kakung sendiri gitu. Itu teman-teman maksudnya. Karena kalau di rumah yang lama itu kan juga mungkin di sana itu fasilitasnya nggak memadai teman-teman. Jadi saya itu juga harus ibaratnya membuat rumah ini apa yang saya angkat derajatnya orang tua. Jadi kalau saya melihat pengganti orang tua saya itu bahagia, bangga, saya pun itu adalah kebahagiaan saya yang tidak ternilai harganya teman-teman, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Jadi kakung itu kalau kesini itu bangga teman-teman, demen, dia itu seneng di sini, apalagi kalau saya punya tanaman baru, koleksi baru. Dan yang paling berkesan itu kakung itu pagi, siang, malam kesini, tapi disuruh tempat apa? Bertempat tinggal di sini memang belum mau. Jadi pagi sudah kesini, bawakan sarapan merah, jajan apa-apa, tuh bawakan buah-buahan biasanya kalau pagi. Nanti siang gitu bawakan ayam goreng. Jadi kakung itu saya kasih uang berapapun habisnya ya untuk Meira sama Nisa, kakak Nisa teman-teman. Jadi setiap saya gajian itu ya setiap gajian itu ya adalah ya pokoknya jatah untuk kakung, walaupun nggak banyak ya, tapi setiap kakung punya kebutuhan, kakung itu nggak pernah minta duit teman-teman, nggak pernah minta duit. Cuma kalau memang ada kebutuhan mendesak saja beliau mesti bilang gitu, saya minta uang buat apalah, motornya rusak atau mau ada hajatan atau mau becak atau mau apa ya, cuma gitu aja. Tapi kakung itu kalau saya tawarin makanan enak itu nggak pernah tergiur. Jadi untuk membahagiakan beliau itu biasanya saya tawarin makanan apapun yang beliau mau, tapi beliau nggak begitu suka makan. Jadi biasanya kan kalau orang itu ditawarin sate mau ini kan seneng ya, tapi kalau kakung itu enggak, biasa aja makannya, biasa aja, enggak mau bermewah-mewahan gitu, enggak. Mungkin ya untuk jaga kondisi saja ya mungkin ya. Tapi semua sudah tinggal kenangan teman-teman. Semua sudah tinggal kenangan. Semoga kakung saya itu tenang di alam sana, beliau meninggal dengan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan berjalannya waktu saya bisa menerima semua ini. Jujur kalau hari-hari ini saya ibarat orang Jawa itu masih terlihat beliau itu di sini masih keton-ketonan, masih kebiasaan kakung di rumah ini itu masih. Kadang saya ngomong sama istri kalau tidur, yo biasanya ya ini kakung mak glunteng ngengakni lawang ya mi. Biasanya kakung kalau jam segini itu buka pintu gerbang masuk, bawakan apa Meira. Kalau itu ketika kita siang-siang itu masuk dari pintu gerbang itu sudah teriak-teriak Meira gitu. Gimana nggak shock teman-teman, beliau nggak sakit, kita langsung ditinggal begitu saja, padahal habis main-main sama Meira. Ya memang sisi positifnya beliau tidak menyusahkan kita, maksudnya tidak di rumah sakit berlama-lama gitu, enggak. Karena beliau yang terbaik insya Allah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, itu dulu sepenggal sedikit
yang mau saya unek-unek, yang mau saya sampaikan di video. Dan mungkin sampai minggu ke depan saya mau masih menceritakan kebaikan-kebaikan beliau terhadap saya dan beliau yang saya anggap ayah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.